pagi adik-adik. Nah, untuk ibadah kali ini yaitu pada tanggal 11 Oktober 2020 akan dilayani oleh Kak Putri. Halo, shalom adik-adik. Nah, untuk ibadah kali ini sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan 2 kali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Kristus. Terima kasih Kau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini, pada hari Minggu untuk ibadah sekolah Minggu Bapak. Kiranya Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami, baik kami di rumah maupun dimanapun Bapak. Kiranya kami dapat melaksanakan ibadah Minggu ini dengan lancar Bapak. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak tahu tidak kalau pekan ini merupakan pekan Okumene? Tahu tidak kalau pekan Okumene itu apa? Pekan Okumene yaitu adalah pekan keesaan gereja. Nah, maka dari itu kita sebagai Gereja Kristen Jawi Wetan, kita harus bangga menjadi warga Gereja Kristen Jawi Wetan. Maka dari itu, mari kita menyanyikan lagu Aku Anak GKJW, Kidung Ria nomor 1. Anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Nah, gimana adik-adik? Udah bangga belum menjadi Gereja Kristen Jawi Wetan? Pastinya bangga dong. Nah, arti dari bulan Okumene sendiri itu selain gereja yang esa,
yaitu dapat diartikan menjadi gereja yang satu atau tidak terpecah-pecah. Nah, maka dari itu mari kita sambut dengan Kidung Ria nomor 45, Semesta Bernyanyi. Pengakuan iman rasuli kita dengan lantang dan dengan iman yang teguh. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Nah, adik-adik kita akan mempersiapkan firman Tuhan, maka dari itu kita akan menyambutnya dengan Kusiapkan Hatiku Tuhan, Kidung Ria nomor 17. Yang bangga Tuhan,
Shalom adik-adik semua. Pada pagi hari ini bertemu dengan saya, Kak Putri. Sebentar kita akan membaca firman Tuhan ya adik-adik. Sudah siap adik-adik semuanya? Nah, sekarang kalau sudah siap, apakah adik-adik sudah siap juga untuk Alkitabnya? Ayo, siapkan dulu Alkitabnya. Diambil. Nah, sudah apa belum? Kakak Putri tunggu. Hitungan ketiga ya, harus siap ya. 1, 2, 3. Sudah ya? Alkitabnya sudah dibawa semua ya? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di 1 Korintus 8 ayat 1 sampai ke 13. Nah, harap dibuka ya adik-adik Alkitabnya. Nanti kalau adik-adik yang belum bisa baca atau buka Alkitab bisa minta tolong sama mama sama papa ya, dibuka Alkitabnya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih mengumpulkan kami Tuhan untuk kembali bersekutu, beribadah. Sebentar kami akan memulai membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati masing-masing dari kami, kiranya Engkau berkati hati pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya firman ini boleh berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Ya tadi Alkitabnya sudah terbuka ya adik-adik, sekarang kita baca dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-13. Kakak Putri baca ya. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain dari Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya
aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Itu tadi firman Tuhan ya adik-adik. Puji Tuhan, kita sudah membacanya ya. Sekarang Kakak Putri mau tanya. Kita setiap hari Minggu beribadah ya di gereja. Nah, sekarang kakak tanya, gereja kita itu apa ya namanya? Apa ya? Yang teriak dong, teriak yang keras. Gereja kita apa namanya? Iya, GKJW. Nah, GKJW itu singkatan dari apa ya GKJW ya? Nah, singkatan dari apa? Kira-kira adik-adik ada yang tahu? Iya, GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Nah, memang tulisannya gereja ya, tapi kita membacanya gereja. Jadi GKJW itu singkatan dari Gereja Kristen Jawi Wetan. Nah, kakak mau tampilkan ini gambarnya, gereja kita, ya kan? Gereja GKJW. Oh iya, kakak lupa. Tadi itu untuk firman Tuhan ini, kakak ambil judul menghormati yang berbeda ya. Terus ini akan kakak tampilkan lagi, kakak tampilkan untuk gedung gereja kita. Nah, ini adik-adik sudah bisa lihat gedung gereja kita ya, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Singosari. Nah, setiap minggu kita beribadah di sini ya adik-adik. Nah, itu yang di sampingnya itu logo gereja. Mungkin adik-adik sudah pernah lihat ya logo gerejanya ya kita. Nah, itu gedungnya. Itu ada logo gerejanya. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Selain GKJW, kira-kira ada enggak ya gereja-gereja lain di Indonesia ini selain GKJW? Nah, apa hanya GKJW aja? Nah, pastinya banyak sekali gereja-gereja di Indonesia ini. Kakak mau tanya, di daerah gereja kita, kira-kira ada gereja enggak ya yang dekat-dekat dengan gereja kita selain gereja GKJW? Nah, coba adik-adik sebutkan. Selain GKJW, gereja apa ya yang dekat dengan gereja kita? Nah, ayo sebutkan. Nah, ini kakak ada foto lagi nih, gereja yang dekat dengan gereja kita. Apa coba tebak? Coba kakak mau tampilkan ini. Ada gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPDI Jemaat Philadelphia Singosari. Adik-adik sudah tahu kan ini gedung gerejanya di Singosari, di pinggir jalan itu ya kan. Nah terus ini sampingnya ini logonya, logo gereja. Logonya nggak sama ya kayak gereja kita ya. Terus ada lagi gereja yang mungkin dekat dengan gereja kita. Nah ini gereja Jago Lawang, ini gereja Katolik. Ini punya saudara-saudara terkasih kita yang ada di Lawang, ini gereja Katolik. Terus ada gereja lagi yang lainnya. Nah, ini juga di Lawang. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Pelangi Kasih Lawang. Mungkin adik-adik kalau ke Lawang sudah tahu ya, gereja ini juga di pinggir jalan, arah yang ke Lawang itu ya. Terus ini ada logonya. Logonya juga berbeda ya dengan logo kita. Terus ada lagi. Nah, kalau yang ini mungkin agak jauh ya adik-adik ya. HKBP, Gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Ini letaknya di Malang. Nah, ini saudara-saudara terkasih kita yang mempunyai yang suku Batak. Ya, ini beribadahnya di sini di HKBP. Nah, bahasanya bahasa Batak selain bahasa Indonesia, mereka menggunakan bahasa Batak di sini. Sama seperti kita. Kita di GKJW selain bahasa Indonesia yang kita gunakan bahasa Jawa, iya. Nah, itu tadi untuk beberapa gereja ya adik-adik. Berarti gereja bukan hanya GKJW aja. Mungkin adik-adik ada teman-teman yang bergerejanya di gereja-gereja tersebut, di lain gereja.
Berarti banyak sekali ya gereja di Indonesia ini ya, bukan hanya GKJW. Nah, tadi sudah kita lihat kan untuk macam-macam gerejanya. Nah, selain gedungnya, selain lambangnya, tadi adik-adik lihat kan lambangnya berbeda-beda ya. Nah, gedung, lambang logonya, bahasanya juga berbeda. Tadi suku Batak, bahasa Batak. Kalau di GKJW kita bahasa Jawa. Nah, masing-masing juga mempunyai tata cara ibadah yang berbeda-beda juga, mempunyai liturgi yang berbeda-beda. Nah, tadi kakak sudah kasih contoh untuk gereja Jago di Lawang, gereja Katolik. Itu untuk saudara-saudara kekasih kita yang beragama Katolik. Nah, itu mereka mempunyai kebiasaan jika mereka mau memasukin gedung gereja, mereka mengambil air yang sudah disiapkan di pintu, terus mereka membuat salib dan bilang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ini kakak ada videonya buat saudara kita yang gereja Katolik untuk kebiasaannya beribadah. Nah, seperti ini. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Katolik ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Namamu di sini, saudara-saudara kita yang ku percayakan mereka punya kebiasaan beribadah berbeda dengan kita. bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalam. Nah, selain itu, ada teman-teman kita yang beribadah di tempat lain yang kebiasaannya juga berbeda. Selain ada pemimpin pujian, ada song leader. Nah, mereka juga ada memakai tari tamborin. Adik-adik tahu tari tamborin? Nah, itu mereka punya kebiasaan juga berbeda. Ada di gerejanya memakai tampilan tari tamborin di dalamnya. Nah, ini kakak juga ada videonya di teman-teman kita yang beribadah di gereja dengan di dalamnya ada memakai tari tamborin. Nah, seperti ini. Semangat sekali ya teman-teman kita ya menarinya. Itu tadi contoh-contoh video yang kakak berikan tentang tata cara teman-teman kita beribadah yang mungkin berbeda dengan kita. Tapi sebenarnya perbedaan itu tidak apa-apa. Karena apa? Kita sama-sama anak Tuhan. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan ya. Dari mana tadi? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Oh iya, Mbak Putri juga mau sampaikan. Perbedaan-perbedaan itu juga ada di teman-teman kita yang beribadah di tempat lain. Ada mereka yang berpantang makanan, ada yang tidak makan daging babi, katak, ikan, dan beberapa makanan lainnya. Tapi tidak apa-apa ya, perbedaan itu tidak masalah karena kita sama-sama anak-anak Tuhan. Kita harus saling menghargai. Dari bacaan kitab tadi, Rasul Paulus mengajarkan supaya kita menghormati perbedaan yang ada, menghormati teman-teman kita, menghormati orang lain dalam banyak hal, khususnya menghargai orang lain dalam penghayatan iman, dalam kepercayaan. Nah, berbeda tidak apa-apa. Tadi kakak sudah jelaskan karena kita satu sama anak-anak Tuhan. Kebiasaan mereka memang berbeda dengan kita, tapi kita tetap saudara. Nah, implementasinya untuk firman Tuhan kali ini mengenai perbedaan itu, misalkan
kita mengadakan perayaan Natal bersama. Mungkin di dalamnya mereka, teman-teman kita, cara berdoa atau bernyanyi, mereka berbeda dengan kita. Tetapi tidak apa-apa, kita harus tetap menghargai, kita harus menjalin pertemanan yang baik dengan teman-teman kita. Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kakak harap adik-adik tetap menghormati, menghargai, dan menjalin pertemanan yang baik dengan teman-teman yang lain meskipun kita berbeda. Nah, pada saat ini firman Tuhan telah selesai. Kita mau doa selesai firman ya adik-adik, dilanjutkan dengan doa syafaat. Nah, tutup Alkitabnya ya adik-adik, sekarang kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, melalui firman ini Tuhan, mampukan kami untuk menghargai teman-teman kami yang mungkin berbeda dengan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu menjaga pertemanan kami dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama bersekutu di gereja kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkati gereja kami, agar gereja kami semakin berkembang dan semakin maju Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak terkasih yang sedang di rumah. Tuhan Yesus, berkati masing-masing kami Tuhan, berkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan, dalam kesehariannya, dalam kesehatannya, Tuhan berkati. Tuhan, mereka di rumah juga Engkau berkati dalam sekolahnya, dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan ibu guru Tuhan dalam sekolah. Jikalau mereka menjumpai kesulitan Tuhan, kiranya Engkau sertai sendiri, Engkau berkati agar setiap tugas yang diberikan Bu Guru dapat diselesaikan dengan baik. Berkati pula anak-anak-Mu Tuhan dengan kesehatan. Tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua terkasih kami di rumah Tuhan, Mama, Papa, mungkin kakak, adik, saudara, Putih, Kakung, semua Tuhan berkati. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, terkhusus Mama dan Papa Tuhan. Engkau beri hikmat kesehatan Tuhan, agar mereka dapat selalu menjaga kami, membimbing kami dengan baik, dan berkati mereka selalu Tuhan dengan kesehatan. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu saat ini pergumulan yang kami hadapi untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, saat ini telah terjadi pandemi COVID-19 Tuhan, yang mungkin sudah sekitar 6 bulan kami hadapi Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesehatan. Berkati pula Tuhan para pemimpin kami, berikan kekuatan pada mereka agar mereka dapat menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin negara dengan baik. Dan berkati kami sebagai warga negara Indonesia Tuhan, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dengan kesehatan juga Tuhan. Ya Allah Bapa, itulah seru doa kami. Seru doa ini Tuhan kami alaskan kepadamu ya Bapa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan ya, kita juga sudah berdoa. Nah, pada pagi hari ini kakak mau mengajarin adik-adik membuat gedung gereja
Gedung gereja dari apa? Dari kertas. Nah, adik-adik di rumah ada kertas enggak? Enggak mungkin kan, enggak ada kertas. Ayo sekarang ambil kertas. Boleh kertas lipat, boleh kertas, ini kakak punya apa ini? Kertas HVS. Sini boleh, kertas lipat boleh. Ayo diambil ya. Nah, sudah. Nah, kakak mau ajarin. Kita mau buat gedung gereja ya. Nanti di situ gedung gerejanya ditulis GKJW yang besar karena kita anak-anak GKJW ya. Nah, langkah pertama kertasnya dilipat seperti ini ya adik-adik. Nah, seperti ini. Sudah? Nah, begitupun sebaliknya. Nah, sudah ya. Jadi ada polanya seperti ini. Nah, terus kita lipat ke dalam. Kita lipat ke dalam. Seperti ini. Begitupun sebaliknya, seperti ini. Nah, sudah ya. Terus, nah adik-adik kalau kesulitan lipatnya, kan ada mama, papa di rumah ya. Nah, nanti minta bantuan mama, papa di rumah. Bentar. Nah, terus kita melipat ke dalam seperti ini. Nah, itu kakak sudah ada contoh lipatnya ya. Itu. Seperti ini. Ya, seperti ini. Itu yang nomor 5 itu loh. Yang nomor 5. Nah, seperti ini. Seperti ini. Terus, ini lipat ke atas. Seperti nomor 6 itu. Lipat ke atas, dua-duanya. Seperti ini. Begitupun sebaliknya ya, belakangnya juga dilipat sama. Nah, seperti ini. Sudah atau belum? Yang belum bisa, nanti minta bantuan mama, papa ya, di rumah ya. Terus, kita lanjutkan ke nomor 7. Ini ditekuk ke bawah. Seperti ini. Dua-duanya ditekuk ke bawah. Nah, seperti ini. Begitupun belakangnya. Ditekuk. Ini. Nah, terus kita lihat tuh yang nomor 8. Nah, ini dibuka. Samping seperti ini. Seperti ini. Sama, empat-empatnya semuanya ditekuk keluar ya. Kalau sudah seperti ini, yang nomor 9, nah ini ditekuk ke dalam begini adik-adik. Nah, dibalik begini adik-adik. Nomor 9. Nah, kalau sudah seperti ini, yang nomor 10, ini ditekuk begini, keluar. Semuanya. 1, ini ke dalam, 2, terus belakangnya 3, 4. Nah, itu contoh nomor 10 seperti ini. Nah, terus kita balik lagi seperti ini. Ya. Sudah? Kalau sudah, ini ada 2.
dua ini kita tekuk keluar seperti ini. Nah, kita tekuk keluar ya. Nah, kita tekuk keluar. Belakangnya juga kita tekuk keluar. 1, 2. Nah, ini tahap yang terakhir, sudah mau selesai. Setelah kita tekuk seperti ini, sisi sebelah sini dibuka begini ya adik-adik. Dibuka, sebelah sini juga dibuka. Nah, itu yang nomor 14 adik-adik. Nah, dibuka, sebelah sini juga. Nah, sudah jadi gedung gerejanya ya. Nah, adik-adik kalau sudah berhasil membuatnya, boleh diwarnain. Ini kakak ada contohnya yang sudah diwarnain. Ini. Nah, ini yang sudah diwarnain. Ada tulisannya GKJW. Nah, semoga adik-adik bisa ya membuat gedung gereja ini dari kertas di rumah. Ya, itu aktivitas kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya adik-adik. Semoga adik-adik selalu sehat. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah, bagaimana adik-adik dengan firman tadi yang sudah disampaikan Kak Putri? Kami harap kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita akan persembahan, kita akan mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan, baik itu berkat orang tua, berkat kesehatan, atau yang lain-lainnya. Kita akan memujikan lagu Kidung Ria nomor 91, Sungguh Ku Bangga. Sambil bertepuk kita akan berdoa untuk persembahan dan penutup. Mari kita siapkan hati kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang telah melindungi kami telah berada di akhir ibadah ini Bapa, dan kami telah memberikan persembahan pada hari Minggu ini Bapa. Kiranya persembahan ini dapat melebar kerajaan-Mu Bapa. Dan Bapak, terima kasih Kau telah membimbing kami mulai awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah ini Bapak. Kiranya kami dapat dari firman tadi dari Kak Putri tadi Bapak, untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan lagu Kucinta Keluarga Tuhan, Kidung Ria nomor 38. Semua saling mengasihi.
hari ini. Terima kasih untuk anak-anak dan jangan lupa untuk mengucap syukur, jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Dadah. Dadah, terima kasih. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu.